Jauh ning pangindita satebihing leleng kahang heup di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna ku asihna numi tetep matri dina ati matak betah tumanina nu dijunjung. Ya masih banyak sih. Kebetulan Cirende ada sebuah magnet daya tarik ya, karena di sini ada budaya. Kalau Abah punya warga 60 kepala keluarga, ada budaya yang nggak makan beras. Termasuk Abah sendiri dari lahir. Sebetulnya ini bentuk perlawanan terhadap penjajah. Kan kita pernah dijajah. Karena penjajah yang ngambil hasil bumi supaya rakyatnya kelaparan gitu. Tapi kalau Cirende berjuangnya tidak dengan fisik. Tapi mereka 1918 itu sesepuh kami menyarankan coba berhenti makan beras. Tenggang waktu 6 tahun lah. Di situ ditemukan singkong oleh sesepuh adat perempuan. Ya sampai sekarang. Ditemukan 1 tahun 1 kali. Itu ada yang namanya kalau bahasa Sunda itu tutup tahun 6 tahun. Itu pakai kalendernya kalender Sunda. Di tanggal 1 Surat. Dan kalender Sunda itu sekarang baru tahun 1958. Kalau bertepatan dengan tahun Masehi itu di bulan Muharram. Globalisasi itu orang kan yang berubah. Iya. Kalau zamannya nggak berubah dari dulu seperti itu. Kalau Abah punya aturan. Kalau di balai bawah itu di rumah kamu itu ada pertemuan bapak-bapak adat, pertemuan ibu-ibu adat, pertemuan anak muda adat, pertemuan anak-anak kecil adat sambil belajar menulis aksara Sunda kalau anak kecil. Karena itu sebetulnya Abah lebih ke menjaga jati di Jawa Barat. Yang dijaga itu bahasa Sunda sehari-hari, lalu aksara, lalu kesenian. Jawa Barat hampir hilang itu budaya itu. Enggak masalah, karena masuk ke Cirende itu bukan hanya teknologinya. Jadi teknologi itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Sejauh mana negatifnya ya bisa diterapkan di adat. Kalau negatifnya ya kita tidak harus dibuang, dikaji ulang sejauh mana negatifnya kan gitu. Jadi gimana kita menyikapinya? Termasuk teknologi di sini kan diuntungkan banyaknya masuk mahasiswa ke sini. Dengan penjualan olahan dengan online kan itu yang positif. Ya mereka udah, kalau di sini mereka udah lakukan semuanya. Kebersamaannya, gotong royongnya, menjaga persatuannya, etika itu harus tetap dijaga. Karena kita tahu sih, negara kita ya kalau tidak dijaga dengan kita ya dengan siapa. Kebiasaan sendiri yang orang lain nggak pernah bisa gitu. Contohnya ya di sini mah kebiasaannya kan dari dulu bukan kebiasaan ya, jadi udah warisan gitu. Warisan dari nenek moyangnya itu mengkonsumsi singkong bukan beras. Itu udah sejak lama sekali, mungkin udah 1 abad ya, 100 tahun lebih. Dari 1918 sampai sekarang mereka itu memang nggak pernah makan makanan yang dari beras. Apapun itu jenisnya, apakah itu makanan ringan atau makanan berat. Jadi nggak sama sekali ke beras. Nah itu mungkin bedanya adat. Kalau di pemerintahan ini pada umumnya sama itu, makannya nasi beras. Tapi saya melindungi itu semua karena memang warisan budaya gitu yang nggak dimiliki setiap kampung gitu. Jadi kearifan lokal tersendiri di sini. Tapi kalau Bapak berarti masih makan beras? Saya makan beras, makan singkong. Bedanya. Ada perbedaan lain, mungkin keyakinannya yang beda ya. Kalau non adat itu umumnya muslim semua. Kalau yang warga adat itu Sunda Wiwitan, lebih ke kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi mereka itu ibadahnya tersendiri, nggak ke masjid, nggak ke tempat yang lain.
Berarti untuk Bapak itu masuknya bukan adat ya? Atau Bapak adat juga? Kalau saya sih kalau dibilang bukan adat memang bukan adat ya, tapi kalau budayanya ya masuk, tetap kan budaya Sunda. Oh, berarti Nah. kalau budaya baik adat ataupun non adat? Sama budayanya sama budaya. Oh, budaya sama. Nah. Jadi hanya beda di kebiasaan, Sama cara keyakinan. makan dan Nah. keyakinan. Gitu. Peran saya sebagai pemerintahan ya tentunya saya sangat menjaga sekali budaya-budaya atau yang ada di kampung adat di sini, apalagi kearifan lokalnya, supaya nggak istilahnya nggak tergerus orang zaman gitu ya, nggak terkontaminasi oleh dunia luar juga gitu. Jadi memang ada cara tersendiri mungkinnya di sini untuk melestarikan budaya di sini. Ya contohnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendidik gitu di sini. Jadi ada edukasi terhadap anak muda yang sekarang supaya tumbuh mencintai adatnya sendiri gitu. Seperti itu. Nah, itu memang tugas saya. Memang ada regulasinya ya seperti itu. Saya tetap kalau misalkan ini tetap dipertahankan gitu sampai kapanpun, karena ya merupakan apa ya keistimewaan tersendiri mungkin di kampung Cirende ini. Ya umumnya di kota Cimahi karena memang nggak ada. Selain di kota Cimahi itu, selain di kampung Cirende itu nggak ada yang punya keistimewaan ya dari budaya makannya, mungkin itu yang paling penting, nggak ada yang sama yang lain. Karena beda dari yang lain. Karena beda dari yang lain, terus jadi bisa mandiri gitu kan, nggak ketergantungan sama pemerintah juga. Sementara pemerintah kan ada gembor-gembor kurang beras gitu ya. Nah, di sini itu ya nggak ada pengaruhnya gitu, karena mereka itu nanam sendiri, diolah sendiri. Nah kan selebihnya bisa dijual gitu, jadi nggak ketergantungan sama beras. Berarti kalau di desa ini udah pakai teknologi digital semua ya, kecuali Abah ya? Ya udah pakai teknologi digital semua, kecuali Abah Widi mungkin di sini yang enggak. Kecuali Abah ini. Ngindung ke waktu, mi bapak ke zaman. Begitulah moto kampung adat Cirende yang memiliki arti, meskipun perkembangan melaju dengan cepat, kebudayaan terus dijaga hingga kini. Ternyata, nilai-nilai yang dipelajari dalam kewarganegaraan itu benar adanya.